Contohnya dia hidup di belantara Amazon atau hidup di belantara hutan-hutan yang tidak ada dai yang sampai ke sana. Jadi tidak ada agama, tidak ada dai, jamaah tabligh tidak bisa masuk ke sana, dai-dai tidak bisa masuk ke sana. Jadi mereka tidak pernah mendengar ada agama namanya Islam, tidak pernah mendengar ada nabi namanya Muhammad, tidak ada pernah mendengar ada Tuhan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam ini walaupun hidup di abad 21 tetap dianggap ashabul fatrah. Kenapa? Karena tidak ada dakwah yang sampai kepada mereka. Mereka tetap masuk surga. Zaman fatrah. Apa sih zaman fatrah itu? Fatrah ini kalau bahasa Indonesianya itu vakum. Apa itu vakum? Maknanya zaman fatrah itu adalah zaman yang tidak ada nabi. Tidak ada ajaran nabi atau nabi yang diutus pada zaman itu. Dan biasanya zaman fatrah ini dimaksudkan zaman antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Yang mana antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini kira-kira 600 tahun. Jadi 600 tahun itu tidak diutus Nabi sama sekali. Padahal pada zaman dahulu Nabi itu kayak lagu itu apa? Sambung menyambung menjadi satu. Yakni Nabi Fulan meninggal langsung diutus gantinya, meninggal diutus gantinya, meninggal itu terus semacam itu. Sebagian kita tahu namanya, sebagian kita tidak tahu namanya. Yang wajib kita ketahui namanya hanya 25 nabi dan rasul saja. Tapi ulama mengatakan, ada yang mengatakan 313, 124.000 nabi dan nabi itu. Cuma yang wajib kita ketahui hanya 25. Kenapa? Karena 25 ini disebutkan di dalam Al-Quran. Terus fatrah ini apa ya Habib? Masalah fatrah ini sebenarnya berangkat daripada ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab sebuah kaum atau seseorang sampai kami mengutus para nabi untuk mengingatkan orang tersebut. Kenapa? Agar tidak ada orang itu komplain kepada Allah. Oh, Fulan, kenapa engkau tidak beriman? Loh, kamu tidak ngirim nabi yuk. Gitu kan? Anda ya Allah, kamu tidak ngirim nabi. Dah saya mana tahu bahwasanya beriman kepada Allah itu wajib kalau tidak dikirim nabi. Karena tengok ya, tanpa adanya Nabi Muhammad yang memberitahu kepada kita bahwasanya beriman kepada Allah itu wajib, belajar tentang Allah itu wajib, mengetahui sifat-sifat Allah itu wajib, niscaya ada kemungkinan bahwasanya mengetahui tentang Allah itu berdosa tanpa ada Nabi Muhammad SAW. Karena Anda melihat pada zaman sekarang itu ada profesi namanya paparazi yang selalu mencari tahu tentang tentang artis. Para artis paling takut kalau sampai bocor ke media, ke media. Dan media kan terus cari gosip tentang artis ini apa, dan itu tidak disukai. Loh, bayangkan kalau Anda ingin mencari tahu tentang Allah. Allah bisa jadi akan marah. Kenapa kamu kok mencari tahu tentang saya? Urusanmu dewe, makano beranak pinak sana, ndak usah ngurusi tentang saya. Akan tetapi datang Nabi Muhammad SAW yang diutus membawa mukjizat, bukan hanya Nabi Muhammad ya, para nabi diutus membawa mukjizat, kemudian mengatakan bahwasanya beriman kepada Allah itu wajib. Baru beriman kepada Allah mendapat pahala dan tidak beriman mendapat dosa. Lah kemudian ada 600 tahun ini, yang mana 600 tahun ini nabi-nabi itu tidak ada, dan ajarannya itu sudah banyak melenceng karena yaitu tidak ada sambung menyambung tadi itu. Selama 600 tahun itu banyak ajaran yang disalahpahami. Orang yang hidup dalam waktu 600 tahun ini, terutama orang-orang Arab yang hidup antara zaman Nabi Isa meninggal, karena Nabi Isa tidak diutus untuk kaum Arab. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Jadi maknanya pada waktu itu orang Arab tidak ada nabi. Lah apakah pada masa ini sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang yang meninggal tanpa beriman kepada Allah
masuk surga atau masuk neraka? Jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya orang yang meninggal pada fase-fase itu semuanya masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada nabi yang diutus dan Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab siapapun sampai kami mengutus rasul. Karena adanya rasul itu membuat manusia tidak bisa berhujah lagi. Kenapa kamu tidak beriman? Aku tidak ngerti. Loh, bukankah sudah ada rasul? Dan pengganti para rasul ini para ulama. Ada orang mungkin di orang Semarang meninggal tidak beriman. Kenapa kamu tidak beriman? Saya tidak tahu. Loh, bukankah ada Habib Umar Muthohar? Loh, bukankah ada Kiai Fulan? Loh, bukan ada Kiai Alan, ada Ustadz Alan? Itu semua adalah pengganti Nabi. Sebagai dalil bagi Allah, kenapa kok ada orang tidak beriman? Itu adalah ashabul fatroh atau orang fatroh yang meninggal tapi tidak ada dakwah Nabi yang sampai kepadanya. Akhirnya makna itu dikembangkan oleh ahli sunnah. Tidak mesti tidak ada Nabi yang diutus pada zamannya. Tapi ada Nabi yang diutus di zamannya, cuma dakwahnya Nabi tidak bisa sampai kepada dia. Contohnya dia hidup di belantara Amazon. Atau hidup di belantara hutan-hutan. Yang tidak ada dai yang sampai ke sana. Tidak ada dai, susah masuk ke sana. Di India itu ada pulau namanya Pulau Sentinel. Setiap ada orang mau masuk ke sana dibunuh sama apa namanya? Sama penduduk asli itu. Jadi tidak ada agama, tidak ada dai, jamaah tabligh tidak bisa masuk ke sana. Dai-dai tidak bisa masuk ke sana, jadi mereka tidak pernah mendengar ada agama namanya Islam. Tidak pernah mendengar ada Nabi namanya Muhammad. Tidak ada pernah mendengar ada Tuhan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam ini, walaupun hidup di abad 21, tetap dianggap ashabul fatroh. Kenapa? Karena tidak ada dakwah yang sampai kepada mereka. Mereka tetap masuk surga. Kenapa? Tidak ada nabi yang sampai, tidak ada dakwah yang sampai. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau ada orang-orang itu mengatakan ayah dan ibu Nabi masuk neraka, Anda tidak paham apa makna ashabul fatroh. Ayah dan ibu Nabi meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi. Minimal mereka itu ashabul fatroh dan pasti masuk surga. Orang-orang sekarang ini banyak digaung-gaungkan di masjid-masjid, dan saya kira itu tidak ada totok romo dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Anda membahas ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Minimal mereka itu adalah ashabul fatroh. Mereka meninggal dalam keadaan Nabi Muhammad sebelum diutus. Mereka, walaupun mereka tidak beriman, seumpamanya mereka tidak beriman, tetap masuk surga. Padahal ulama-ulama al-sunnah itu mengatakan tidak ada satupun atuk-atuk Nabi yang menyembah berhala, tidak ada. Dan karena itu memang itu memang keistimewaan para nabi. Tidak ada nabi bapaknya penyembah berhala, tidak ada. Loh, Nabi Ibrahim itu Azar itu bukan ayahnya tapi pamannya. Tidak mungkin pamannya ayahnya Nabi punya pabrik berhala, pembuat berhala. Tidak mungkin itu. Karena yang namanya Nabi itu harus insan salimun min dana atil ab wa khonal Ayahnya tidak boleh orang rendahan, tidak boleh. Nabi tidak boleh orang rendahan ayahnya. Ibunya setia, tidak boleh ibunya itu wanita yang tidak terhormat, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau coba bayangkan ya, kalau ada nabi dari orang rendahan, Anda mau beriman? Susah, nanti akan ada. Loh, ya Allah, engkau ini tidak bisa milih nabi apa? Nabi kok dari orang semacam ini, bapake kerjane apa? Ibuke kuwi wanita-wanita yang tidak suci istilahnya, kesana kemari. Tidak boleh nabi semacam itu, tidak boleh. Karena itu Nabi Muhammad SAW itu diutus daripada kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu adalah kaum yang paling mulia daripada orang Arab. Kenapa? Karena mereka dititipi Masjidil Haram. Masjidil Haram dititipkan oleh oleh Allah kepada kaum Quraisy. Maknanya kaum Quraisy adalah
kaum Arab yang paling mulia. Sekiranya orang-orang ketika Nabi Muhammad berasal daripada kaum Quraisy, tidak ada orang itu bisa komplain, kenapa kok Nabi Muhammad itu diutus, diambil daripada kaum Quraisy? Karena kaum Quraisy adalah kaum yang paling mulia. Karena itu saya itu kadang-kadang tidak setuju kalau ada katakan tuh kufar Quraisy, orang kafir Quraisy. Ngomong saja orang-orang Quraisy. Karena orang kafir belum tentu dia itu Quraisy. Orang Quraisy belum tentu dia itu kafir. Karena orang Quraisy itu adalah kaum yang paling mulia pada zamannya. Dulu tuh orang-orang Quraisy itu kalau mau tukaran dengan kaum-kaum yang lain itu, sebelum tukaran ditulis surat, kirim. Cuma 2 kalimatnya. Nahnu Quraisy, wir Quraisy. Kami ini orang Quraisy. Ojo macem-macem ya karo aku ya. Deloken Abraha. Dadi apa kuwi? Lihat Abraha, dadi apa? Loh memang benar, memang semacam itu. Allah menitipkan rumahnya kepada siapa namanya? Quraisy. Dulu setiap ada orang haji itu, sing ngurusi siapa? Quraisy. Makannya, minumnya, tinggalnya, tamu-tamu Allah semuanya diurusi oleh Quraisy. Jadi memang pada saat itu orang Arab tidak akan bisa menjadi pemimpin orang Arab kecuali Quraisy. Sebab itulah Nabi Muhammad diambil daripada kaum Quraisy. Karena orang tidak akan mau tunduk dengan orang yang hina. Karena itu Nabi mesti orang paling hebat pada zamannya. Pasti. Tidak mungkin. Nabi itu orang paling hebat pada zamannya. Bayangkan. Nabi Musa. Yang mendidik siapa Nabi Musa itu? Tumbuh di kerajaannya Firaun. Jadi dididik dengan raja. Dididik oleh raja. Nabi Musa itu, tapi mendapat wahyu. Anda lihat Nabi Isa, semuanya didikan Nabi itu. Siti Maryam, didikan Nabi semua. Jadi tidak ada yang namanya Nabi pasti orang paling mulia pada zamannya. Mesti laki-laki, mesti manusia. Sekiranya orang ketika dia itu melihat, tidak ragu bahwasanya ini memang benar-benar utusan Allah. Anda akan sering mendengar bahwasanya orang berjumpa Nabi langsung beriman. Orang Badui-Badui itu berjumpa Nabi, asyhadu annaka Rasulullah. Karena delok saja pasti tahu ini bukan orang biasa. Kita banyak lihat orang biasa ya, saya orang biasa, Anda orang biasa, fulan orang biasa. Kok bukan orang biasa? Pasti dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak adanya nabi yang datang, orang-orang itu tidak tahu apakah saya wajib beriman kepada Allah atau tidak. Ketika mereka itu masuk neraka, mereka bisa komplain kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku masuk neraka? Aku kan tidak tahu kalau aku wajib untuk beriman. Untuk menghindari itu, karena itu Allah mengirim nabi. Selama Allah tidak mengirim nabi, maka fase itu dikatakan ashabul fatrah. Ashabul fatrah menurut ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, minimal mereka masuk surga walaupun mereka tidak beriman kepada Allah. Berbeda dengan Maturidiyah yang mengatakan ashabul fatrah pun kena beriman. Karena ada beberapa perbedaan pendapat antara Asy'ari dan Maturidi di dalam titik ini secara spesifik. Wallahu a'lam.